Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis ke-24. Kita baca hadisnya. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala, dari Abi Dzar Al-Ghifari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah azza wa jalla, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan saling menzalimi. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang telah aku berikan petunjuk, maka hendaklah kalian minta petunjukku, pasti aku akan menunjukimu. Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka hendaklah kalian meminta makan kepadaku. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaqsuni aqsukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua asalnya telanjang kecuali yang telah aku berikan pakaian kepadanya, maka hendaklah kalian minta pakaian kepadaku, pasti aku akan memberinya. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakan aku, dan kalian tidak akan dapat memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum
wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jinnya mereka, berada di atas hati yang paling jahat, maka itu semua tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, jika orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian semuanya, manusia atau jinnya yang tinggal di bumi, meminta kepadaku lalu aku penuhi seluruh permintaan mereka, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada padaku kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsa. Rawah Muslim. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian, aku catat semuanya untuk kalian, kemudian kami akan membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan hendaklah bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang mendapatkan selain itu maka jangan sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebut dengan hadis Al-Qudsi. Dan para ulama mengatakan sebagai faedah bahwa hadis qudsi itu rata-rata lemah. Rata-rata hadis qudsi itu lemah, kecuali hanya sedikit hadis qudsi yang sahih, di antaranya hadis yang kita baca ini. Dan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang paling baik, yang paling mulia yang diriwayatkan oleh penduduk Syam. Karena rawi-rawi hadis ini semuanya adalah rawi-rawi penduduk Syam, dan ini hadis terbaik mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan berkata Sa'id, qala Sa'id kana Abu Idris Al-Khawlani idza haddatha bihadzal hadits jassa ala rukbatayhi. Jadi Sa'id berkata bahwa dulu ketika Abu Idris Al-Khawlani yang meriwayatkan hadis ini kan Abu Muslim Al-Khawlani. Jadi kata Sa'id ini, apabila Abu Idris Al-Khawlani menceritakan atau membacakan hadis ini, maka dia langsung tersungkur dan hampir pingsan karena dahsyatnya hadis ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh saya ringkas hadis ini, ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama, tahrimu zulmi, haramnya kezaliman dan berbagai macam bentuknya. Kemudian yang kedua, iftiqarul khalqi ilallah,
butuhnya makhluk kepada Allah, berhajatnya kita semuanya sebagai makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ghaniyullah an khalqihi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya dari seluruh makhluknya. Kemudian yang keempat, khazainullah la tanfud, bahwa pembendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin hilang. Kemudian yang terakhir, ihsaul a'mal, bahwa amal kita akan dipertanggungjawabkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama, hadis ini menceritakan tentang tahrimu zulmi, haramnya kezaliman. Dari mana? Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman kepada diriku dan aku jadikan kezaliman untuk kalian juga sama haram, maka jangan saling menzalimi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, zalim itu artinya meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu secara bahasa. Dan keadilan itu lawannya, karena adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala digambarkan dalam surah An-Nisa 40, innallaha la yadlim mithqala dzarratin wa in taku hasanatun yudhaifha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berlaku zalim, walaupun sebiji zarah sekalipun. Seandainya orang membawa satu kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan itu. Dan Allah juga mengatakan dalam Fussilat ayat 46, wa ma rabbuka bidzallami lil abid, dan tidaklah Rabbmu berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Dari sini menunjukkan bahwa Allah itu ahkamul hakimin, hakim yang maha adil, a'dalul adilin, seadil-adilnya. Tidak ada yang lebih adil di seluruh makhluknya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lawan daripada adil itu kezaliman. Dan zalim itu terbagi menjadi 3 kezaliman. Yang pertama, kezaliman hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kezaliman seorang hamba kepada Allah terbagi menjadi 2. Ada kezaliman yang tidak pernah diampuni, yang disebut dengan kesyirikan, dan syirik sezalim-zalimnya kezaliman. Kemudian yang kedua, kezaliman hamba kepada Allah yang Allah masih mengampuninya, asal jangan kesyirikan. Kemudian yang ketiga ada namanya zalim. Nomor 2 ada yang namanya zalim kepada orang lain, zalim kepada orang lain. Dan yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Jadi zalim kepada Allah terbagi 2. Ada zalim yang tidak diampuni dan ada zalim yang diampuni. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Dan yang ketiga, zalim kepada dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dari 3 kezaliman ini, yang susah mendapatkan ampunan adalah zalim antar sesama hamba.
Karena kezaliman antara kita dengan Allah walaupun sampai ke taraf syirik, artinya sezalim-zalimnya kezaliman, kalau kita meminta ampun kepada Allah, maka Allah pasti akan menerima ampunannya. Tetapi kalau zalim kepada hamba Allah, sesama hamba, kita sudah minta ampun kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap menggantungkan ampunannya sampai orang yang dizalimi memaafkannya. Selama orang yang menzalimi dizalimi tidak memaafkannya, maka ampunan itu digantungkan oleh Allah. Berarti masih ada kisos pada hari kiamat. Dia akan dimintai pahalanya dan dibebankan dosanya. Oleh karena itulah maka dari hadis ini kita tahu bahwa bahaya sekali berlaku zalim itu. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan lalai dari orang-orang yang melakukan kezaliman. Bahasa orang awam itu Allah tidak tidur. Kalau ada orang disakiti biasanya, sudahlah biarkan saja, Allah kan tidak tidur. Bahasa Al-Qur'annya, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalim. Jangan kau sangka Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Sengaja Allah membiarkan sampai pada waktunya Allah akan mengadabnya. Makanya para ulama salaf sangat takut melakukan kezaliman, sangat takut sekali. Terutama doa-doa orang yang dizalimi, antara dia dengan Allah itu tidak ada penghalang walaupun dia orang kafir. Walaupun dia orang kafir. Karena kalaupun orang kafir kemudian dia dari pihak yang dizalimi, maka Allah akan berdiri sampingnya. Bukan karena kekafirannya, tapi karena dia orang atau dari pihak yang terzalimi. Dan Allah tidak suka kezaliman. Makanya kenapa Nabi SAW mewanti-wanti Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu saat dikirim oleh Rasul ke negeri Yaman. Ketika Nabi SAW kemudian menitipkan pesan soal zakat, soal pengambilan harta zakat, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kau ambil dari orang kaya mereka kemudian serahkan kepada orang fakir mereka. Kata Nabi SAW di ujung hadis, fattaki da'watal madlum, fattaki da'watal madlum, fa innaha laisa bainaka wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang dizalimi melesat ke langit sehingga antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Artinya begini, kalau dalam hukum Islam zaman dulu umpamanya orang itu punya peternakan kambing, unta ataupun sapi, maka akan datang dari pemerintah Islam itu mengambil zakatnya, ke peternakan. Nabi SAW melarang tidak boleh mengambil sembarang kambing yang merupakan hak zakat. Umpamanya setiap 40 kambing itu satu kambing, zakatnya kan begitu. Setiap 40 kambing berarti dia harus mengeluarkan zakatnya satu kambing. Lah pengambil zakat ini jangan kemudian langsung main ambil saja. Bisa saja kemudian kambing yang main ambil itu mungkin dia pejantan yang memang dihajatkan dalam peternakan untuk perbaikan keturunan kan itu, atau mungkin dia kambing yang sedang menyusui anak-anaknya. Jadi tidak sembarang main ambil saja, tapi ambillah yang sedang-sedang saja, tidak terlalu baik, tidak terlalu jelek. Sebab kalau dia asal ambil berarti dia telah melakukan kezaliman, padahal ini orang ambil zakat nih. Itu saja kata Nabi SAW, fattaki da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati, nanti kalau orang ini terasa dizalimi kemudian berdoa kepada Allah, antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Urusan ngambil zakat saja
disuruh hati-hati. Gimana kalau ngambil barang orang, bukan ngambil zakat. Ngambil barang orang itu kan dalam jual beli macam-macam, entah dengan cara bohong, oh harganya nggak dapat di sana, oh padahal udah dapat harganya, oh untungnya nggak dapat padahal sudah ada untungnya. Itu kan zalim namanya, mengambil hak dengan cara berdusta, kan begitu. Atau jelas-jelas dia mengambil itu dengan cara mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi meteran, tatfif, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan wailun lil mutaffifin. Beli jeruk gitu ya, belum di kilo ibu udah ambil satu, kalau cocok kilo, kalau tidak cocok udahlah, yang masuk ke perut teman lewat saja. Nah, itu kan zalim tuh. Ataupun zalim secara umum gitu ya, seorang ibu menelantarkan anaknya, tidak mendidiknya. Ataupun seorang suami menelantarkan keluarganya. Atau zalim kepada tetangganya, umpamanya kendaraan main letak saja di depan rumah tetangganya itu, setiap dia mau masuk rumah susah pula kendaraan kita jogrok di situ. Atau kita naruh sampah, sudah betul tuh memang depan rumah sampah itu, tapi kemudian ketika kita meletakkan sampah yang bau tidak segera dibuang, malah kemudian baunya ke tetangganya, zalim juga. Atau ibu punya pohon mangga, dahannya ke tetangganya, lagi buah ibu ambil daunnya pula berserak di depan rumah tetangganya, zalim itu. Kalau sudah tahu ke rumah orang, pangkas, jangan menyakiti tetangganya, itu zalim juga. Jadi zalim itu menyangkut semuanya, hati-hati ya. Maka yang seperti ini agak sulit ampunannya, karena walaupun kita sudah jungkir balik minta ampun kepada Allah, tapi kalau orang yang dizalimi belum mengampuni kita, memaafkan kita, masih ada proses di akhirat masalahnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingatkan soal kezaliman. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini tentang iftiqarul khalqi ila Allah azza wa jalla, tentang hajatnya makhluk kepada Allah. Kita ini sangat berhajat kepada Allah. Jangan dibalik, Allah berhajat kepada kita. Tidak, Allah tidak berhajat kepada kita. Yang berhajat itu kita kepada Allah. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan hadis kudusinya, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat. Kalian semua tersesat. Artinya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini pada dasarnya sebelum datang petunjuk Allah itu dalam keadaan tidak tahu arah. Bahkan Nabi SAW saja difirmankan oleh Allah, wa wajadaka dhalan fahada, dan aku dapati engkau wahai Muhammad dalam posisi sesat. Maksud sesatnya Rasul bukan sesat yang kita pahami, bukan. Maksudnya sesatnya Rasul itu, Rasul tidak tahu cara beribadah karena belum diajarkan ibadah. Dia sudah mentauhidkan Allah. Rasul itu tidak pernah menyembah berhala. Dia bahkan benci dengan berhala-berhala Arab yang disembah orang-orang Arab itu. Dia menyembah Allah itu dengan tafakur saja, melihat kekuasaan Allah. Tetapi kan belum diajarkan bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Rasul tersesat dalam hal ini. Baru kemudian wa wajadaka dhalan fahada, baru kemudian turun wahyu mengajarkan bagaimana cara menyembah Allah dengan cara sholat, dengan cara puasa, dengan cara zakat, dan begitu seterusnya. Jadi pada dasarnya manusia itu keadaannya tidak tentu arah. Makanya Nabi SAW bersabda, wa inni khalaqtu ibadi hunafa,
Aku dulu menciptakan hamba-hambaku dalam kondisi berada di jalan yang lurus, fajtallat sumus syaitan, tiba-tiba syaitan menyimpangkan semua anak-anak hamba, anak-anak Adam, kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan, Allah rahmati sehingga tidak tersesat. Maka dari sini, kalau orang itu berada di lingkungan sesat dan tidak mencari hidayah, maka selamanya sesat. Orang itu kalau tetap berada dalam lingkungan kesesatan, tidak mencari hidayah, maka selamanya dia sesat. Lihat hadis Nabi SAW, kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan terlahir fitrah. Tetapi bayi yang fitrah ini, yang tadinya Islam, bayi ini terlahir dari seorang Nasrani, bayi ini terlahir dari seorang Yahudi, bayi ini terlahir dari seorang Majusi. Kalau kemudian bayi ini semakin beranjak besar, remaja, dewasa, tua, tetap di situ, maka Rasul mengatakan fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka pasti bayi ini kalau sudah tumbuh besar pasti dibuat Yahudi oleh bapaknya karena bapaknya Yahudi, pasti dibuat Nasrani oleh bapaknya karena bapaknya Nasrani, pasti dibuat Majusi oleh bapaknya karena bapaknya Majusi. Tapi kalau kemudian dia keluar dari lingkungannya, kemudian mencari kebenaran, pasti dia akan diberikan hidayah Islam. Contoh, di zaman sahabat ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dulunya Majusi, ya karena memang bapaknya Majusi, dan bapaknya itulah yang berusaha untuk menjaga api supaya tidak padam. Suatu hari bapaknya sibuk, akhirnya meminta Salman untuk mewakili dia ke kebun. Berangkatlah Salman ke kebun. Rupanya tidak sampai ke kebun, di tengah jalan ada gereja. Maka dia masuk ke gereja itu, kenalanlah dengan seorang pendeta. Kemudian dia melihat bagaimana ibadahnya orang Nasrani. Dari sini ditimbang-timbang, kok masih baik Nasrani dibandingkan Majusi, kata Salman. Dari situ dia tertarik untuk masuk Nasrani. Ketika dia kemudian pulang, dimarahi sama ayahnya, bahkan dirantai, dan dikatakan bahwa agama Majusi jauh lebih baik dibandingkan Nasrani. Tapi Salman sudah masuk hidayah Nasrani, sehingga dia lari. Kemudian dia meminta rujukan kemana dia harus pergi. Akhirnya dari gereja itu dirujuk supaya jauh ke negeri orang. Di sana ada padri, ada pendeta yang kuat ilmunya, kau belajar di sana. Rupanya dia sampai di situ dan belajar. Rupanya Allah takdirkan meninggal pendetanya. Kemudian belajar ke pendeta lain, meninggal lagi. Belajar ke pendeta lain, meninggal lagi. Sampai yang terakhir, rupanya itu tahun kemunculan Nabi. Pendeta ini mengatakan bahwa kau harus berangkat ke negeri yang di situ penuh dengan pohon kurma. Tunggu di situ, Nabi itu akan sampai negeri itu, katanya. Akhirnya kemudian dia berusaha untuk sampai ke negeri tersebut, numpang kafilah yang dari Syam ke Arab. Rupanya oleh kafilah dagang itu malah diperbudak, dijadikan budak, dijual ke orang Yahudi Madinah. Tetapi justru dengan cara itulah setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, Salman mendengar bahwa ada orang ngaku Nabi, dia teringat dengan ramalan pendetanya. Akhirnya kemudian dia pun mencocokkan tanda-tanda kenabian yang diceritakan pendetanya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya ada pada Nabi. Sejak itulah dia masuk Islam. Jadi hidayah itu dicari. Kalau dia tetap bersama bapaknya, ya selamanya jadi Majusi, kan begitu ya. Makanya kenapa ketika kita membaca Al-Fatihah itu dalam setiap solat kita minimalnya 17 kali dalam sehari itu, kalimat ihdinas siratal mustaqim itu apa sih maknanya? Kita kan selalu dalam solat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil
alaihim waladhdallin. Apa sih makna ihdina itu? Kata para ulama, makna ihdina itu 3. Satu artinya sabitna, ya Allah tetapkanlah hidayah yang sudah kau berikan kepada. Makna yang kedua zidna, ya Allah tambah, bukan hanya tetapkan, tambah lagi hidayah itu. Kemudian makna yang ketiga fima sayati, ya Allah berikan hidayah bukan hanya hari ini saja, tetapi juga ke masa-masa yang akan datang, tetaplah saya di atas hidayah. Makanya wajar orang yang kemudian membaca ihdinas siratal mustaqim dalam setiap solatnya, dan dia paham mana ihdinas siratal mustaqim, dia minta ditetapkan hidayah, dia minta ditambah hidayah, dia minta hidayah itu terus sampai ke masa depan. Maka orang yang solatnya seperti ini, maka Nabi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu pasti mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena hidayah masuk. Berarti orang yang habis salat masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, jangan-jangan dia tidak serius ketika membaca ihdinas siratal mustaqim. Itu yang menjadikan salat ini mempengaruhi keluar salat itu gara-gara hidayah. Makanya ketika baca Fatihah itu di sini ditekankan ini ihdinas siratal mustaqim, supaya Allah berikan hidayah kepada setiap orang yang salat itu. Ya. Jadi di sini yang kedua, bahwa kita sangat berhajat kepada hidayah. Dan orang yang sudah dapat hidayah, ibu ya, seperti orang sudah dapat Islam itu sudah hidayah. Tetapi ada yang lebih menguatkan hidayah Islam. Apa itu? Sunnah. Makanya Imam Ahmad, ketika dikatakan kepada Imam Ahmad, man mata alal Islam mata ala khair, siapa yang mati di atas Islam berarti mati di atas kebaikan. Kata Imam Ahmad, waihak, bukan begitu, celaka engkau, bukan begitu. Tetapi man mata alal islami was sunnah mata alal khair. Tetapi orang yang meninggal di atas Islam dan juga sunnah baru dikatakan mati di atas kebaikan. Karena banyak orang yang KTP-nya saja Islam, tapi ajaran-ajaran Rasul tidak pernah dilakukan. Islam tapi meninggalkan sholat, Islam tetapi meninggalkan puasa, Islam tapi tidak haji, Islam tidak zakat, Islam tapi maksiat, dan begitu seterusnya. Makanya orang yang mati di atas Islam dan juga bimbingan Nabi, sunnah, maka dia mati di atas kebaikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan soal hidayah. Berarti Allah hendak mengingatkan kepada kita soal keyakinan agama. Hidayah itu kan berkaitan dengan agama. Sekarang berpindah soal urusan dunia. Soal urusan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan soal urusan dunia ini, ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaqsuni uqsikum atau aqsukum. Wahai hambaku, kalian semua itu lapar kecuali orang yang kuberi makanan, maka minta makanan itu dariku, maka aku akan berikan makanan untuk kalian. Dulu loh ya wahai hambaku, kalian ini telanjang, tidak berpakaian, aku yang memberikan pakaian kepada kalian, maka mintalah pakaian kepadaku, kuberikan pakaian untuk kalian. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dua perkara. Pertama soal makanan, yang kedua soal pakaian. Karena dua perkara ini yang dihajatkan manusia. Dua perkara ini yang dihajatkan manusia kan? Orang makan gak berpakaian disangka gila, ya kan? Orang berpakaian tak makan mati juga. Makanya dua perkara ini dihajatkan oleh manusia. Semua manusia berhajat kepada dua perkara ini, makan dan juga pakaian.
Kalau orang bisa makan, ada pakaian, nikmat hidupnya. Satu saja kurang, bermasalah hidupnya. Dan dua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka minta kepada Allah. Ibu makan apa, Bu? Makan nasi. Nasi dari mana? Dari biji padi. Biji padi dari mana? Ya dari tangkai padi. Tangkai padi tumbuh dari mana? Balik lagi ke biji padi. Kan itu ya. Sekarang ada biji padi, kita tanam nih depan rumah di pot. Siapa yang menumbuhkan biji padi itu? Allah. Makanya pekerjaan yang paling tawakal itu petani. Taruh, tunggu. Itu petani itu. Ditaruh, disiram, ditunggu. Lain dengan penjahit, sudah ada bahannya, umpamanya beli bahan, ditaruh, ya tetap saja nggak jadi celana dia. Ditaruh jadi baju, enggak dikerjakan kan. Kalau biji main lempar saja, apalagi negeri subur, dilempar saja biji itu, tahu-tahu tumbuh. Loh, siapa yang numbuhkan dia? Walaupun tidak semua biji tumbuh, tapi kita bisa melihat yang tumbuh. Pertanyaannya, siapa yang membuat dia tumbuh? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kenapa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falyanzuril insan ila ta'ami." Hendaklah manusia melihat, merenungkan makanan yang dimakan. Tahu enggak kalau makanan itu berasal dari Allah? Allah yang menumbuhkan semua makanan. Semua makanan yang kita makan itu kembali kepada tumbuhan kan? Ibu mau makan roti, mau makan apa, itu bahan-bahannya balik ke tanah tuh. Pakaian juga sama. Emang pakaian kita ini dari mana? Kalau bukan dari tumbuh-tumbuhan? Oh, sutra ada pakai ulat. Ulat pun makan itu juga dari tumbuh-tumbuhan, dari tanah juga kan begitu ya. Semua kembali ke tanah yang Allah tumbuhkan. Dari sini bahwa Allah ingatkan bahwa yang menyediakan makanan untuk kita, yang menyediakan pakaian untuk kita itu Allah, gitu maksudnya dalam hadis ini ya. Jadi kita diingatkan, kita ini sangat berhajat kepada Allah, sangat iftikar, berhajat kepada baik urusan dunia kita, termasuk juga urusan agama kita, dan semua akan ditanya di hadapan Allah. Makanya ketika kita membahas dulu suratul Kautsar, surah Al-Hakumut Takatsur, ketika membahas ujung ayat daripada surah Al-Hakumut itu, la tus'alunna yauma idzin anin na'im, kalian akan ditanya kelak pada hari kiamat tentang nikmat. Sebagaimana mengatakan nikmat di sini pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, semua akan ditanya. Ketika turun ayat ini, Nabi SAW keluar dari rumahnya di siang hari bolong, dan ketika itu Madinah dilanda paceklik hebat sehingga sudah banyak orang yang kelaparan dan tidak ada makanan. Rasul keluar siang-siang bolong. Tiba-tiba di tengah jalan berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Rasul bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, "Wa ma akhrajakuma?" Apa yang membuat kalian keluar dari rumah siang-siang ini? Ngapain panas-panas kau keluar, gitu bahasanya. Kata Umar dan Abu Bakar, "Ya Rasul, lapar Rasul. Kami tidak tahan di rumah. Kami harus keluar mencari makan." Kemudian keduanya juga bertanya, "Wa ma akhrajaka ya Rasulullah?" Kalau begitu apa yang membuat Anda keluar wahai Rasul? Maka Nabi SAW sama jawabannya, lapar. Tiba-tiba Abu Bakar menyingkap perutnya, rupanya ada batu yang diikat satu di perutnya. Umar menyingkap juga pakaiannya, rupanya ada batu yang diikatkan di perutnya. Begitu orang dulu cara menahan lapar. Tiba-tiba ketika Rasul disingkap, bukan satu batu, dua batu di perut Rasul itu, menunjukkan Rasul lebih lapar dibandingkan Abu Bakar ya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, kalau begitu yuk kita berangkat ke rumah seorang Ansar, Ibn Khaythamah, yang ada di perbatasan Madinah. Berangkatlah 3 orang ini ke
perbatasan Madinah berjumpa dengan Ibnu Khaisam ini, Rabi ibn Khaisam ini. Sesampainya di rumah Rabi ibn Khaisam, rupanya Rabi ibn Khaisam tidak ada, yang ada istrinya. Nabi SAW tidak berani masuk, karena bagaimanapun sendirian tanpa mahram, Rasul menunggu di luar sebagai adab tamu. Selang sebentar rupanya Rabi ibn Khaisam datang membawa air putih. Kemudian melihat tamunya luar biasa, ada Nabi, Abu Bakar, Umar, wah senangnya luar biasa. Akhirnya kemudian dia pun langsung mengambil pisau dan hendak menyembelih satu kambing yang paling besar. Sementara kambing itu adalah kambing perempuan yang sedang menyusui anaknya. Kata Rasul, "Iyyak wal halib, jangan kau sembelih itu kambing. Yang ini saja," kata Nabi. Maksudnya yang kurus. Yang kurus saja. Lihat bagi Rasul mengajarkan bagaimana adab seorang tamu. Jangan merepotkan tuan rumah. Kan banyak tuh tamu merepotkan tuan rumah itu. Masa aqua gelas saja, pandai yang lain. Kan itu yang agak ini ya. Ya, ada apa sih di kulkasnya? Tanya kulkas pula. Ya. Jadi tidak usah tanya-tanya. Dan tuan rumah kalau dia berakal, pasti dia sudah paham keutamaan menghormati tamu. Kalau memang tuan rumah tidak paham, ya sudah, jangan repoti dia. Makanya Rasul jangan sembelih yang ini saja. Ini enggak. Mau dibelikan bakso, janganlah bakso. Kalau bisa rawon, tambah soto, tambah. Nah, ini kok milihnya itu lebih tinggi. Kalau bisa jangan bakso lah. Sudah cilok saja, kan itu lebih turun tuh derajatnya. Ini minta yang tinggi lagi. Ya. Jadi akhirnya disembelihlah kambing yang kecil itu, kemudian dihidangkan. Ketika hendak makan, namanya kambing baru direbus, asapnya masih mengepul, tiba-tiba Nabi SAW menangis, Abu Bakar ikut menangis, Umar pula bertanya, "Afi hadhil halati tabkun?" Oh, dalam kondisi seperti ini kalian menangis wahai Rasul? Kita ini lagi lapar, makanlah, jangan nangis gitu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, alhaqumut takatsur," sampai Rasul membacakan, "La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Nanti makanan minuman yang kita makan di depan kita ini akan ditanya di hadapan Allah. Jadi semua akan ditanya. Makanya Allah mengatakan, "Falyanzuril insan ila ta'ami." Hendaklah melihat manusia kepada makanan yang dilihat. Semua akan ditanya. Apakah makanan yang kita makan halal atau tidak? Termasuk juga orang yang tidak pernah bersyukur bahwa makanan ini datang dari Allah. Dengan cara apa? Membuang-buang. Kan ada tuh orang yang berlebihan masak lauknya, nasinya, yang makan 2 orang, tetapi dia masak untuk 1 kampung. Paling 2 piring sudah kenyang, akhirnya tidak juga diberikan kepada tetangga yang miskin, diinapkan 1 malam, basi, dibuang ke tong sampah. Nah, ini akan ditanya itu. Ini semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kenapa mubazir itu karena ikhwan syaitan, teman-temannya setan itu. Ini kemudian diingatkan soal 2 perkara yang penting, soal makanan dan juga soal pakaian. Kemudian di sini baru diingatkan tentang kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, atau diingatkan soal ampunan, bahwa kita berhajat kepada Allah. "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Subhanallah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan begini, Bu, "Wahai hamba-hambaku, kalian ini selalu melakukan dosa siang dan malam." Harusnya bahasa ini bahasa yang menakutkan, karena bahasa ini pasti setelahnya adalah azab yang akan turun. Contoh begini, Bu, ibu punya anak ini bandel, disuruh-suruh tak mau. Kemudian ibu mengatakan, "Wahai anakku, kamu ini siang malam tidur saja,
disuruh ini tak mau, disuruh itu tak mau, siang malam kau malas. Kira-kira Bu, ibu akan membiarkan anak itu atau ibu akan menghukumnya? Pasti akan menghukumnya. Kalau sudah kelamaan kan pasti menghukumnya kan gitu. Entah diusir dari rumah, entah dimakinya kan begitu ya, entah dipukulnya. Artinya bahasa-bahasa seperti ini, engkau ini telat siang malam, pasti akan datang hukuman tuh. Jadi ketika kita mendengar kalimat ini, wahai hambaku kalian ini selalu berbuat dosa kepadaku siang malam, harusnya terpikir akan datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak sama dengan hambanya. Kalau seorang anak berbuat jahat siang malam kepada orang tua, pasti ada waktu-waktu limitnya di mana orang tua akan membalas. Pasti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru mengagetkan semua alam dunia, malah mengatakan wa ana aghfiru dzunuba jami'ah. Tapi walaupun kalian berlaku dosa kepadaku siang dan malam, tenang, aku ampuni dosa kalian. Kan enak tuh. Coba ya. Allah mengakui dosa kita, tapi Allah juga menyiapkan ampunannya. Ini kan luar biasa rahmat Allah kepada kita. Ini tidak ada pada seorang hamba. Kalau ada orang menyakiti kita terus-terusan, sampai kapan kita memaafkan dia kan itu? Bahasanya pasti sabar juga ada ujungnya, pasti kita emosi juga lah. Tapi Allah rahim, rahmatnya mendahului murkanya. Kasih sayangnya Allah kepada hamba jauh lebih kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun. Kapan-kapan pun kalian minta ampun, ku ampuni. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka ampunan selebar-lebarnya. Ada orang yang berusia 100 tahun datang kepada Nabi, orang kafir musyrik, semua dosa sudah dilakukan dia. Namanya orang tua pasti pengalaman dalam dosa. Kalau anak muda kan tidak pengalaman dalam dosa, dia sedang mencoba dosa. Tapi orang tua itu sudah pengalaman dosanya. Sehingga orang ini datang kepada Rasul mengatakan, ya Rasulullah, inni fa'altu dzamban 'azima lawuzi'at ala ahli al-qaryati lawasi'atkum. Aku melakukan banyak kali dosa Rasul, kalau ku bagi-bagikan di dosa ini ke kampung, sebuah negeri, cukup untuk mengadab mereka. Kata orang ini mengatakan, halli minat taubah Rasul, ada enggak di agamamu taubat orang sepertiku ini? Maka Nabi SAW mengatakan, atashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Maukah kau mengatakan bahwa aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku utusan Allah? Kalau engkau mengucapkannya, fal Islam yahjubu ma qablah. Islam itu menutupi dosa sebelum Islam. Oh, senang dia. Maka dia langsung mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Maka Rasul mengangkat kedua tangannya mengatakan, alhamdulillah badalallahu sayyiatihil hasanat. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Allah telah menggantikan keburukan dia, semua sudah jadi baik. Karena Islam itu menghancurkan dosa sebelumnya, sebagaimana taubat menghancurkan dosa sebelum taubat. Jadi di sini menunjukkan bahwa banyak-banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita dicap melakukan dosa siang dan malam. Kalau ada orang mengatakan saya tidak pernah berbuat dosa, dustakan ucapannya. Setiap manusia itu pasti berbuat dosa. Mungkin matanya yang berbuat dosa, mungkin telinganya, mungkin lisannya, mungkin hidungnya, mungkin tangannya, mungkin kakinya, mungkin kemaluannya, mungkin juga hatinya, mungkin pikirannya. Tidak tahu yang mana satu. Tapi setiap hari kita berbuat dosa.
Makanya Nabi SAW mencontohkan, kata Nabi SAW, saya setiap hari, kata Rasulullah, la astaghfirullah mi'at marrah, setiap hari meminta ampun kepada Allah minimalnya 100 kali. Itu orang yang sudah dijamin surga tuh. Lah kita nggak ada jaminan, neraka sudah jelas, tapi enggan juga kita membaca astagfirullah setiap hari. Habis sholat saja yang disuruh 3 kali saja tidak baca. Sempurna itu salam ke kanan ke kiri sambil lari, selesai sholatnya. Ini kan masalah jadinya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan lagi tentang bahwa Allah itu kaya, bahwa pembenaran Allah itu tidak akan lenyap. Seberapalah makhluk Allah itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasanya begini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak termadorotkan dengan maksiat kita, dan Allah tidak termanfaatkan dengan ketaatan kita. Ingat ya, itu kaidah tuh. Sehebat apapun taat kita kepada Allah, tidak manfaat bagi Allah. Sehebat apapun maksiat kita kepada Allah, tidak memadaratkan Allah sedikit pun. Bahasa lainnya, kalau satu dunia ini bermaksiat kepada Allah, tidak mengurangi kekuasaannya. Kalaupun satu dunia melakukan ketaatan kepada Allah pun tidak menambah kekuasaannya. Allah itu tidak berhajat kepada kita. Kalau analogi yang lebih dekat lagi begini, Bu. Ibu ketika punya uang ingin bersedekah kepada fakir miskin. Sekarang yang berhajat itu kita yang bersedekah atau fakir miskin? Mungkin pikiran kita fakir miskin yang berhajat kepada kita, kan begitu? Dipikirnya orang sedekah itu karena orang miskin butuh sama kita. Itu paradigma yang keliru. Jadi kalau ibu hendak bersedekah, yang butuh itu kita kepada dia, bukan dia kepada kita. Karena sedekah itu manfaatnya bukan untuk orang miskin itu, tapi manfaatnya kembali ke kita, gitu maksudnya. Dengan bersedekah bertambah kemudian harta kita, ma naqasa min mali sadaqah. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Untung masih ada orang miskin, saya bisa bersedekah. Akhirnya harta kita walaupun tidak bertambah, minimalnya tidak berkurang. Kan begitu ya? Dengan bersedekah akhirnya kesehatan kita dijaga oleh Allah. Kalau tidak ada orang miskin yang kita sedekahkan, mungkin kita sudah sakit-sakitan. Dengan sedekah Allah buatlah kita sembuh penyakitnya. Minimalnya walaupun tidak ada penyakit, ataupun tidak disembuhkan penyakitnya, yang ada tidak ditambah penyakitnya. Ataupun kita ketika bersedekah kepada fuqara wal masakin, Allah mudahkan setiap kesulitan kita jadi kemudahan. Kalau bukan karena mereka, sulit teruslah hidup kita itu. Jadi dari sini kita tahu yang berhajat dengan sedekah kita itu bukan kita, bukan orang miskin kepada kita, tapi kita yang butuh orang miskin. Nah, itu paradigma yang benar tuh. Seperti itulah, bahwa sehebat apapun kita taat tidak menjadikan manfaat bagi Allah, sehebat apapun orang maksiat tidak pula memadaratkan Allah. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakan aku, dan kalian tidak akan dapat memberikan manfaat kepadaku. Sehebat apapun kita taat, tidak manfaat bagi Allah. Sehebat apapun maksiat, tidak membatalkan Allah. Artinya ketaatan itu kembali kepada kita. Sebagaimana maksiat juga dampaknya akan kembali kepada orang yang bermaksiat. Itu maksudnya. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada fi mulki syai'an. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Kalau satu dunia
Mulai dari yang hidup pertama siapa? Adam, sampai yang terakhir nanti yang kena trompet sangkakala Israfil. Sekarang Bu, orang yang hidup di permukaan bumi tidak lebih banyak daripada orang yang dikubur di dalam bumi. Berapalah jumlah orang yang hidup di atas bumi itu dibandingkan dengan orang yang sudah dikubur sejak zaman Nabi Adam? Lebih banyak mereka, entah berapa triliun orang yang di dalam bumi ini, kita tidak tahu. Kalaulah mereka dihidupkan semuanya, gitu maksudnya, sejak zaman Adam sampai yang terakhir terkena trompet sangkakala itu dihidupkan semua, bukan manusianya, jinnya sekalipun dihidupkan. Semuanya dijadikan oleh Allah taat kepada Allah, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin baca Quran, zikir, semua ibadah lakukannya dari mulai awal sampai yang akhir, mulai jin dan manusia. Kata Nabi SAW dalam hadis kursi, Allah mengatakan, mazada dzalika fi mulki syai'an, tidak menambah kekuasaan sedikit pun dariku. Kekuasaanku tidak akan nambah dengan ketaatan kalian. Atau sebaliknya, satu dunia jin manusianya sejak zaman Adam sampai yang terakhir semua fasik, semua jahat, semua maksiat, semua syirik, semua melakukan bid'ah dan maksiat yang lainnya, itu pun tidak mengurangi kekuasaan Allah. Lalu kalau sudah seperti itu, siapa yang berhajat di sini? Yang berhajat itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha kaya, dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga, karena pembendaan Allah itu tidak akan lenyap. Allah itu kaya. Coba seandainya satu dunia orang minta kepada Allah, satu dunia nih ya, mulai Adam sampai yang terakhir mati, jin manusianya minta sama Allah. Apalah yang diminta? Ibu minta apa? Minta rumah 2 di Sukajadi, minta 2 rumah di Poskokan, minta 2, minta semuanya. Apa kira-kira yang ibu maukan minta? Itu baru satu orang tuh mintanya udah kebangetan gitu. Anggaplah satu dunia minta kebangetan semuanya, dan Allah berikan permintaannya itu, kalaupun dilayan sama Allah, itu ibarat jarum, kata Allah. Jarum dimasukkan ke lautan, kemudian diangkat lagi, kira-kira yang di ujung jarum itu berapalah air laut yang terangkat itu? Coba lautan itu yang tidak ada bertepi itu, kita ambil jarum yang ibu suka jahit dengan jarum itu, cobalah celupkan, kira-kira diangkat berapalah yang terangkat air lautan ke ujung jarum itu? Satu tetes. Satu tetes itulah cukup Allah berikan kepada semua makhluk jin dan manusianya, sementara lautan itu kekayaannya. Jadi apalah kekayaan Allah dengan kita? Makanya tidak akan bergeming kekuasaan Allah di sini. Ini saja masih nggak yakin bahwa Allah sekaya itu, sehingga tidak datang, masih juga datang ke dukun, masih merasa dukun lebih hebat dibandingkan Allah. Datang ke paranormal dan mengatakan paranormal jauh lebih bisa mendatangkan kekayaan dibandingkan Allah. Karena tidak paham tauhid, tidak paham hadis ini. Allah itu kaya, yang dibagi-bagikan satu dunia saja cuma satu tetes di ujung jarum. Itu pun untuk orang yang awal, termasuk Korun juga di situ, sampai orang yang terakhir. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi luar biasa. Perhatikan di sini Allah mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mihyat idza udkhilal bahra. Wahai hambaku, kalaulah seandainya orang yang akhir, yang awal, manusia, jinnya, mereka berkumpul di satu tempat meminta kepadaku, dan aku berikan setiap permintaannya, tidak akan mengurangi kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan kemudian diangkat, lihat hasilnya. Dan yang terakhir, walaupun demikian, bahwa semua akan dicatat di hadapan Allah. Allah ingatkan ini, bahwa ada pertanggungjawaban kita di dunia ini. Ada pertanggungjawaban kita di dunia. Artinya semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, semua yang kita yakini di dunia, semua yang kita biarkan dan begitu seterusnya, semua akan ditanya di hadapan Allah. Sehingga Allah tutup kalimatnya dalam hadis kursi ini, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hambaku,
Sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian. Aku catat semuanya. Tidak ada yang berkurang, semua akan dicatat. Setiap hembusan nafas kita akan dicatat. Makanya Allah mengatakan, wa ma yalfidu min qaulin illa alaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan kecuali pasti dicatat malaikat raqib dan atid. Semua dicatat, semua dibukukan, dan akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan dengan tadi meminta hidayah, diberikan hidayah. Ya, mentauhidkan Allah, bersyukurlah dia kepada Allah. Tapi kalau tidak demikian, maka jangan salahkan Allah. Salahlah diri kalian, dan itu kemauan kalian. Allah sudah berikan petunjuk kepada kalian dua jalan, ini masuk surga, ini masuk neraka, kau pilih pula ke neraka. Ini jalan sunnah, ini jalan yang menyimpang dari sunnah, kau pilih pula yang menyimpang dari sunnah. Ini jalan tauhid, di jalan syirik, kau pula memilih kesyirikan. Maka siapa yang memilih jalan tauhid, jalan sunnah, jalan ketaatan, bersyukurlah kepada Allah. Tapi siapa kemudian yang memilih kesyirikan, penyimpangan dalam sunnah, kemaksiatan, jangan pernah mencela kecuali celalah diri kalian, kata Allah. Di sini makanya pentingnya kita mempertahankan akidah istiqomah. Wallahu alam. Ini ya keterangannya panjang, cuman saya singkat-singkat saja karena memang panjang hadisnya. Sebenarnya bisa, kalau membahas di sini bisa 2-3 pertemuan ya. Kita ambil makna-makna dari hadis ini saja. Wallahu alam. Taib, sampai di sini. Bisa ada waktu silahkan. Kita hentikan sampai jam 11 ya. Ini masih jam 10.43, masih ada waktu sampai jam 11. Silahkan kita buat tanya jawab. Sila. Coba pakai mic itu. Nggak dengar masalahnya. Bisa tentang hilang katanya, apakah kalau kegiatan yang untuknya tidak bisa? Setiap harta yang hilang, Iya, sebenarnya kehilangan harta, apa itu? umpamanya hilang dompet, berarti isinya nggak berkah gitu ya. Sebenarnya yang hilang, tapi yang itu apa termasuk berarti? Apakah setiap barang yang hilang atau susah ditemukan itu barang itu tidak berkah gitu? Pertanyaan singkatnya ya. Iya. Ya enggak juga. Bisa ya, bisa tidak, itu jawabannya. Ada harta diambil dari hantu ya kayak hantu. Jadi hantulah harta. Tapi tidak semua bisa saja itu ujian. Allah sedang menguji dengan kehilangan barang. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam diuji dengan kehilangan harta. Semua hartanya, apa tidak kita katakan Nabi Ayub tidak berkah hartanya? Dia Nabi. Berarti Allah sedang uji dia, supaya Allah tahu apakah dia sabar atau tidak. Karena terkadang ada sorga itu tidak bisa diraih dengan sholat, tidak bisa diraih dengan puasa, tidak bisa diraih dengan zakat, dengan amalan-amalan ibadah yang lain, hanya bisa diraih dengan sabar saja. Dan tidak mungkin orang itu sabar kecuali harus ada ujian. Ya namanya ujian, boleh jadi dompetnya hilang, berangkasnya dicuri, baju barunya baru di laundry, tahu-tahu hilang di laundry gitu. Atau dijemur di belakang rumah, tahu-tahu diambil sama orang tidak tahu siapa yang ngambil, baru beli itu padahal. Jadi tidak mesti, atau juga iya, boleh juga, bisa jadi iya. Al jaza'u min jinsil amal. Pamannya kita nyuri baju orang, tahu-tahu baju kita hilang. Bisa saja kama tadinu tudan. Sebagaimana kita melakukan sesuatu, begitulah Allah buat yang sama kepada kita, bahkan lebih perit lagi. Bisa saja kita nyuri uang orang, tahu-tahu usaha kita bangkrut saja. Bisa jadi. Ya, jadi lihat kadar takwanya orang itu. Tapi tidak semua kemudian yang dihilangkan karena bangkrut atau barang tidak dikatakan berkah. Boleh jadi itu ujian, seperti kisahnya Nabi Ayub tadi. Wallahu a'lam. Yang kedua, bagaimana menghadapi kesabaran kalau kita itu sakitnya ditutup sama tangga
tempat saya ditutup, terus setiap memang sampahnya dari atas ke bawah dan ke itu kan kumpul semua, artinya langsung sakit. Karena itu ketemu sama kita sendiri yang tidak bisa. Maksudnya sampah ibu di bawah. Iya. Sakit apanya Bu? Sakit hatinya? Kenapa nggak bilang sama RT-nya? Nggak ada RT-nya di situ ya? Iya, walaupun gue lulu itu kan mesti ada PRT, ada PRW situ. Coba koordinasi dulu dengan RT-nya. Jadi kalau memang ibu posisi di bawah, kemudian tetangga posisi di atas, lagi hujan kemudian melimpah sampahnya ke bawah, di antara hak bertetangga itu bukan hanya sekedar tidak menyakiti tetangga, tapi sabar dari orang yang menyakiti dari tetangga kepada kita. Namanya tahammul. Jadi ihtimalul adza, tetap sabar. Sabar aja lah, nggak apa-apa dibuang sampahnya. Kalau bisa sabar. Kalau tak bisa sabar, ini perbuatan siapa naruh sampah dari atas ke bawah itu? Bukan, maksudnya perbuatan siapa? Kalau perbuatan Allah seperti hujan, ini bukan perbuatan tetangga turun hujan itu. Ini Allah yang turunkan hujan, gara-gara hujan akhirnya sampah di atas ke bawah. Masa yang disalahkan tetangganya? Satu, dengarkan dulu. Kalau seandainya sebenarnya sudah dibuatkan drainase, sudah ada paritnya besar lagi, tapi mungkin tetangga yang di atas zalim, jangan buang sembarangan ke parit. Dibuang bukan sampah, batu pun dibuang dia. Akhirnya macet lah sampah itu, berarti zalim dia. Akhirnya ketika hujan meluap. Nah, inilah yang coba al-ashal fal ashal, berikan nasihat yang paling rendah, yang tidak menyinggung, kemudian naik lagi ke atas gitu ya. Mulai dari coba dinasihati, kemudian melibatkan RT RW. Ya, bagaimana caranya? Kalau ibu sudah nggak tahan, pindah dari situ. Cari yang ibu posisinya di atas, supaya yang di bawah sih nyapu aja. Ya bagus kalau ibu diam saja, yang penting ibu beramal lah. Gara-gara sampah ini saya banyak pahala. Coba nggak ada sampah, tak ada pahala saya. Kalau itu kan enak tuh kalau ngomong gitu ya, sederhananya seperti itu. Gara-gara sampah ini jadi saya banyak pahalanya. Selesai itu urusan. Ya. Tapi jangan pula gara-gara sampah jadi banyak dosanya. Akhirnya digibah saja semua orang. Jadi ya itu makanya coba ada solusi lah, ada RT RW, laporkan saja. Boleh jadi ada kerusakan, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Tidak ada dalilnya. Memang kalau bicara tentang masalah kurban, apakah yang utama jantan ataukah yang betina? Hampir semua riwayat memang yang jantan itu lebih utama. Maksudnya kalau dia besar, gemuk, sebagaimana hadis Rasul berkorban dengan 2 kambing yang bertanduk dan gemuk. Dan gitu ya. Sekarang masalahnya ini hewannya jantan, bertanduk, kurus, ceking, udah tua, nggak ada sumsumnya. Yang satu betina, memang tak ada tanduknya, gemuk, besar, berat, ada dagingnya. Ya bagus betina lah. Makanya kaedah kurban itu yang mana yang lebih manfaat itu yang lebih afdol. Kalau kambing betina lebih manfaat, lebih banyak dagingnya, orang miskin lebih banyak dibagi, lebih afdol daripada jantan tapi kurus, kering, nggak ada dagingnya, si tulang semua. Akhirnya di sop nggak ada yang di sop, tulang semua, nggak ada dagingnya. Ya mendingan yang gemuk lah.
Ya, karena tidak ada larangan antara jantan betina. Tapi kalau memang bisa jantan gemuk, warnanya persis seperti yang disifatkan Nabi, itu lebih baik. Ya, makanya korban itu jangan dadakan. Kalau bisa tahun depan korban, tahun ini sudah nabung. Jadi dapatnya yang bagus. Tapi kalau dapat duit baru beli korban, ya segitulah duitnya. Kadang-kadang nawar lagi, ya kan? Ya tambah yang kecil lah, nanti yang punya kambing pun, oh kalau segitu yang ini saja, kan begitu ya, dia pasti ditunjukkan ke yang kurus kan itu ya. Nah, tapi kalau banyak duitnya kan pasti ditunjukkan ke yang gemuk. Berani berapa sekian, oh tunggu dulu, carikan yang bagus, kan begitu ya. Wallahu a'lam. Iya. Hadis kursi itu memang kebanyakan lemah. Itu para ulama, itu kata-kata ulama. Ya, kebanyakan lemah. Tapi ada juga yang sahih. Seperti ini hadis yang kita bahas ini sahih hadisnya. Ya. Lalu apa bedanya hadis kursi dengan Quran? Kan sama-sama qala Allah, lain dengan hadis biasa qala Rasulullah. Kalau hadis kursi itu kan qala Allah, berfirman Allah. Quran juga berfirman Allah. Apa bedanya Quran dengan hadis kursi? Kalau Quran itu jelas-jelas mutawatir, tidak perlu diteliti, tidak ada ayat itu sahih, dhaif, hasan, tidak ada. Tapi kalau hadis kursi masih diteliti, makanya lebih banyak yang dhaif dibandingkan yang sahih. Yang kedua, Quran itu tidak ada yang bisa menandingi kata-katanya sampai Allah menantang. Kalau kalian ragu dengan Quran, buat kayak Quran. Tapi tidak ada tantangan dalam hadis kursi. Ya. Yang ketiga, Quran itu diibadahi bacaannya. Jadi kalau kita baca walaupun tidak paham, tetap 1 huruf 10 pahala. Tapi kalau hadis kursi hanya dibaca, nggak dipelajari, ya nggak dapat apa-apa. Ya dapat pahala pun sesuai dengan apa yang ia telah. Tapi kalau Quran sudah jelas-jelas 1 huruf 10 pahala. Paham nggak paham? Quran bisa dibaca dalam sholat. Habis Fatihah kita bisa baca Quran. Nggak boleh habis waladhdallin maghdubi alaihim kemudian ana Abi Dzarrin, nggak bisa. Ya nggak bisa dijadikan sholat. Bagi sebagian para ulama memegang mushaf itu berwudu membaca Quran kan. Kalau diskusi tidak ada perintah wudu. Jadi ada juga yang mengatakan kalau Quran itu lafaz dan maknanya datang dari Allah, ngeplak seperti itu. Tapi kalau diskusi itu maknanya datang dari Allah, tapi lafadznya dari Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Dan banyak lagi perbedaan Quran dengan hadis kursi. Ya. Karena sama-sama, cuman kalau dikatakan bahwa hadis kursi itu kan langsung antara Rasul dengan Allah. Kalau hadis biasa, kalau Quran itu lewat perantara Jibril. Karena ada yang mengatakan, oh kalau gitu hadis kursi lebih hebat. Karena Quran lewat perantara, hadis kursi tidak langsung dengan Allah. Tidak. Ya tadi pembedaannya, tetap Quran di atas hadis kursi dibandingkan hadis kursi. Tetap Quran di atasnya. Karena Quran itu tidak perlu diteliti lagi. Kalau kursi mah di penelitian para ulama, makanya kebanyakan lemah daripada sahihnya. Jadi itu harus dipahami tentang hadis kursi. Wallahu a'lam. Ya. Enggak, sudah dipending aja. Mana sudah? Udah jam 11. Iya, iya, belum ada manfaatnya. Nanti takut banyak orang Jumatan juga kan, belum persiapan bersih-bersih masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu